Halo semuanya, balik lagi nih di video gue. Kali ini video gue yang ketiga bakal ngejelasin sama ngebacain tentang sebuah pidato rekreatif. Semoga pidato ini bisa jadi salah satu contoh dan inspirasi teman-teman semua buat ngasih pidato rekreatif ke depannya. So, tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat para guru-guru sekalian serta teman-teman siswa yang berbahagia. Salam sejahtera, puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya tak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Semoga acara ini dapat terselenggara dengan baik mulai dari awal acara hingga akhir acara. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak seluruh hadirin untuk mengingat kembali apa itu globalisasi dan bagaimana sebuah globalisasi dapat mempengaruhi dan berdampak cukup besar dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai aspek kehidupan dan pola hidup kita semua. Nah, di abad ke-21, globalisasi menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang sangat terasa di kehidupan kita semua ya. Tentunya semua aspek kehidupan pasti ada dampak dan efek dari sebuah globalisasi, baik itu dari sektor ekonomi, sektor politik, dalam bidang teknologi, kesehatan, transportasi, dan pangan dan lainnya. Semua bisa kita alami perubahannya akibat dari sebuah globalisasi. Nah, globalisasi ini juga dapat berdampak pada sebuah pola hidup dan juga perubahan sosial ataupun budaya sebuah wilayah terutama di Indonesia, dan bagaimana sebuah globalisasi dapat mempengaruhi perkembangan zaman dan memiliki dampak yang sangat berbeda dari tahun ke tahun, bahkan sehari pun globalisasi bisa sangat memiliki efek yang besar. Salah satu contoh lainnya adalah di bagian bidang olahraga. Kali ini globalisasi di seluruh dunia sangat meminati pertandingan sepak bola, basket, bulu tangkis, dan sebagainya. Bukan hanya kegiatan olahraganya saja, namun juga sebuah medianya dan juga alat perlengkapan dan alat pendukungnya pun menjadi memiliki dan menjadi hasil dari globalisasi, seperti contohnya sepatu atau alat pendukung lainnya seperti meja tenis atau raket bulu tangkis, semua mengalami globalisasi. Salah satu contoh lainnya adalah di bagian kuliner. Pengaruh globalisasi cukup besar di bidang kuliner kali ini. Makanan khas barat menjadi makanan yang sangat diminati dan sangat populer di berbagai kalangan dan di belahan dunia. Hal ini menyebabkan makanan khas atau makanan daerah menjadi kurang terkenal atau kurang diminati lagi oleh berbagai kalangan dan masyarakat di Indonesia. Dan yang tak kalah penting, aspek kehidupan juga merasakan dampak globalisasi, yaitu bidang fashion. Saat ini tren yang sangat mendunia adalah dari negara-negara barat dan Eropa. Jika orang Indonesia lebih memilih tren luar negeri dan lebih mengikuti tren yang ada di luar negeri dan bukan di Indonesia, lalu siapa yang akan melestarikan kebudayaan Indonesia? Dari berbagai aspek yang saya sebutkan sebelumnya, jelas bahwa globalisasi sangat berpengaruh dan terasa di kehidupan kita dalam sehari-hari. Setiap orang memang dapat merasakan dan mengalami sebuah globalisasi. Namun, sebagai warga masyarakat yang baik, kita juga harus mampu menghadapi serta menjalani sebuah globalisasi yang terjadi saat ini. Kita juga harus mampu mengolah dan menerima nilai-nilai mana saja yang dapat kita ambil, yang tentunya yaitu nilai-nilai positif, dan nilai negatif tidak harus diambil atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus memilih budaya yang baik. Contohnya budaya asing kita jangan langsung menerima mentah-mentah atau apa adanya, karena kita juga harus mempertahankan dan mengenal budaya kita sendiri yang harus kita jaga pastinya. Agar tidak kehilangan identitas atau ciri serta informasi, kita juga harus mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan hanya karena kita menolak sebuah globalisasi, karena sebuah globalisasi tidak dapat dihindarkan sepenuhnya. Jadi ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari atau mengolah maupun memilah sebuah dampak dari globalisasi. Tentunya kita harus dapat melihat serta memilih
informasi maupun dampak globalisasi mana saja yang dapat kita ambil, yang tentunya itu harus hal yang positif. Nah, sebelumnya mungkin cukup yang telah saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya, dan jika ada kesalahan, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.